Selamat datang di podcast 327 Padenian, podcast yang membahas isu-isu menarik, fenomenal, dan ter-up-to-date. Bersama saya Agel Harpanda Buke untuk menemani kawan-kawan pajak sekalian membahas beberapa poin-poin penting. Kawan-kawan pajak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Kita berharap juga di tahun ini semua kawan-kawan pajak senantiasa dalam keadaan sehat. Terutama kita tetap harus menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjauhi jarak, dan mencuci tangan sekalian. Tetap sehat selalu kawan-kawan pajak. Kawan-kawan pajak sekalian, hari ini, podcast hari ini saya tidak sendirian. Tentunya saya ditemani oleh narasumber kita. Narasumber kita ini dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup bersama Ibu Dian Evianti. Halo Ibu Dian. Halo Mas Agel. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tahun 2021 ini di Januari ya Bu ya, kita mengalami banyak masa-masa sulit dari tahun lalu. Dari Maret ya Bu ya, kita mengalami pandemi Indonesia sampai sekarang. Betul. Tentunya kalau mengingat dari tahun-tahun sebelumnya Ibu ya, biasanya kalau kantor pajak itu dari Januari sampai April rame ya Bu ya. Rame, ya pastinya ada apa ya? Iya, itu pasti di depan kantor pajak pasti banyak antrian ya Bu ya, terkhusus di bulan Maret sama April. Iya, betul. Itu kira-kira ada fenomena apa ya Bu ya? Iya, sudah bisa ditebak ya, karena itu tiap tahun gitu kan berulang. Itu pasti karena wajib pajak mempunyai kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan. Untuk pelaporan SPT tahunan. Dan paling lambat itu 31 Maret untuk WPOP, wajib pajak orang pribadi, dan 30 April untuk wajib pajak badan. Makanya biasanya langsung pada berkumpul tuh ya di kantor pajak untuk melakukan pelaporan. Sampai-sampai ada kantor pajak itu yang sampai memakai tenda di luar ya Bu ya? Iya betul, kayak orang lagi hajatan ya. Iya benar Bu. Sampai juga pegawai-pegawainya sampai lembur malam di 31 Maretnya sampai jam 24.00. Mengejar itu ya. Makanya dari itu kita mau bahas itu Bu, seputaran itu. Siap. Kita mau kupas lebih dalam mengenai itu. Tapi sebelum kita ke situ Bu, kita nostalgia dulu Bu. Kemarin saya pulang kampung Bu. Kampungnya di mana Mas? Saya di Sumatera Utara Bu, kebetulan ya. Di daerah Danau Toba. Bulan Desember kemarin Bu saya. Sebelumnya ketika saya masih SD Bu, waktu kecil saya berkunjung ke Danau Toba itu jalannya masih banyak yang jelek. Oh, sekarang berubah waktu kamu pulang kemarin? Masih ada yang jelek sih Bu. Oh, tapi udah berubah lah ya. Tapi ada beberapa yang memang perubahan signifikan yang sudah terjadi sih Bu. Oke. Nah, seperti contoh besarnya Bu, itu dari Medan sekarang ke Tebing Tinggi itu sudah ada tol Bu. Oh, bagus dong. Iya. Tol baru ya? Iya, tol baru Bu. Sudah beroperasi beberapa tahun. Dan yang dulunya kalau misalnya nggak ada tol itu bisa memakan 2 jam. Sekarang bisa 1 jam. 30 menit Bu. Oh, hebat dong ya. Iya. Nah, mungkin kawan-kawan pajak belum paham itu. Semua pembangunan itu dari mana? Mungkin kawan pajak penasaran kali Bu ya. Itu gimana Bu? Iya, kalau teman-teman tahu ya, kalau sebagai kawan pajak tuh kita mempunyai pembangunan infrastruktur, kita mempunyai pembangunan sarana umum, juga hal-hal lain lah ya, pembangunan di bidang perekonomian, juga hal-hal lain. Itu disebabkan karena adanya pembayaran dari wajib pajak yang digunakan untuk membangun negeri ini. Salah satunya seperti sarana tol tadi. Itu dibuat untuk mempermudah, untuk menjembatani warga Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ekonomi, kegiatan transportasi, dan lain-lain. Itu semua dari uang pajak berarti Bu ya? Iya, pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara. Jadi salah satunya ya pasti sebagian besar dari pajak. Dan bukan hanya jalan tol aja ya Bu ya? Banyak lagi contoh. Banyak lagi, jembatan, ada sarana umum lain, rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Ya betul. Oke. Itu semua berkat dari uang pajak ya Bu ya? Nah, ngomong-ngomong mengenai pajak Bu, tentu kita tidak lupa yang namanya NPWP ya Bu ya? Iya. Jadi orang wajib pajak atau masyarakat bayar pajak itu dengan menggunakan
kartu NPWP sebagai Iya. identitas. Ya kayak nomor- KTP lah ya. Iya, Kalau seperti KTP itu KTP, ya, Bu, identitas sebagai penduduk. Kalau wajib pajak sudah ditetapkan sebagai wajib pajak, dia akan menggunakan NPWP sebagai sarana kewajiban perpajakannya. Iya, Bu. Mungkin banyak yang belum mengerti ya, Bu ya. Karena juga di sekolah kan tidak dipelajari, Bu ya. Apa itu NPWP? Gimana sih dapat NPWP itu? NPWP Iya, ya. Bu ya. Iya, NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Diberikan kepada wajib pajak yang memang sudah seharusnya terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, NPWP itu bisa diberikan atau diminta ke kantor pajak itu bisa melalui manual ke kantor Iya, Bu. pajak langsung atau bisa juga melalui IREK. Oh, iya. Ya, pendaftaran secara Secara elektronik. online. Udah Kan kita lagi pandemi begini ya. gini ya, Bu. Jadi semua kegiatan sudah seharusnya sih kita menggunakan elektronik, Bu. baik elektronik pendaftaran, elektronik pembayaran, elektronik Iya. pelaporan ya. Benar. Dan gampang ya, Bu ya, butuh Mudah handphone aja ya. langsung jadi gitu kan? Iya, langsung jadi. Kalau nggak punya handphone ya mungkin bisa dipinjam ke temannya, Bu ya. Iya betul. Yang penting ada handphone, internet ya, Bu Iya, ya. pasti ada lah ya kalau masa-masa begini ya. Ya, semoga juga kawan-kawan pajak semakin mengerti ya, Bu ya, mengenai Iya. NPWP itu apa. Nah, tentu kalau dia sudah punya NPWP nih, Bu, dia sudah daftar. Nah, selanjutnya dia apa tuh, Bu? Ya, jadi kewajiban sebagai pemilik NPWP itu diantaranya ya untuk menghitung kewajiban perpajakannya sendiri, kemudian untuk membayar kewajiban perpajakannya, dan juga untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Gitu. Berarti bukan hanya kita daftar aja ya, Bu ya? Oh enggak dong. Ada beberapa lagi ya, Bu ya? Ada hak, ada kewajiban ya. Ada hak, ada kewajiban. Ada hak-hak yang diterima oleh para wajib pajak dan ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Oh iya Bu. Karena memang kita literasi mengenai pajak ini memang masih kurang ya, Bu ya. Masih kurang ya. Masih kurang. Juga, tapi berbagai sosialisasi, berbagai media sudah banyak lah ya, maksudnya sarana yang untuk wajib pajak untuk belajar kepada kita apa sih kewajiban, apa sih hak-hak, itu sudah banyak yang kita sediakan gitu. Nah, teman-teman kawan pajak, tentu kita tadi membahas fenomena tadi yang di Januari sampai April tadi, mengapa kantor pajak ramai ya Bu ya. Nah, itu kita ini momennya kita membahas tadi kewajiban salah satunya adalah laporan SPT tahunan. Nah, kita masuk ke tahap laporan ya Bu ya. Jadi tadi dia udah punya kartu, tentu dia ada kewajiban untuk lapor tadi ya Bu ya. Lapor SPT tahunan. Khusus kita ini bahas lapor SPT tahunan aja ya. SPT tahunan aja Bu ya. Yang berakhir di 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Nah, kita mau bahas yang orang pribadi nih Bu. Kalau dia pekerjaannya usahawan nih Bu, misalnya dia ada dagang manisan atau dagang eceran, itu gimana Bu pelaporannya? Iya, pelaporannya menggunakan, jadi ada 3 form Mas. Ada 3 form. Yang pertama form 1770 SS. 70. Itu untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya di bawah 60 juta. Ya. Nah, untuk 1770S yang kedua untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan di atas 60 juta dan sebagai karyawan misalnya ya. Dari satu pemberi kerja. Nah, ada juga yang tadi seperti Mas Agel bilang ya. Yang tadi Bu ya, yang jadi wajib pajak yang punya usaha dia menggunakan 1770. Usahawan dan pekerjaan bebas ya Bu ya. Betul. Dan pekerjaan bebas. Nah, kita mau bahas satu-satu nih Bu. Tadi kan ada 3 ya Bu ya. 1770 SS, 1770 S dan 1770. Dari 1770 SS dulu nih Bu. Ini gimana Bu pelaporan SPT-nya nih? Pelaporannya sangat sederhana ya. Jadi kalau kita bicara media pelaporan, sebenarnya ada tiga yang bisa dilakukan oleh wajib pajak ya. Iya, Bu. Yang pertama manual. Manual itu bisa datang ke kantor pajak. Benar. Yang seperti tadi kita bilang ya. Jadi antri, ngambil formulir. Gitu ya. Kemudian bisa juga manual itu menggunakan media pengiriman pos ya. Jasa pos tidak perlu datang sebenarnya bisa menggunakan pos atau ekspedisi lain. Benar. Kemudian yang kedua secara elektronik. Elektronik itu ada electronic filing, e-filing ya. E-filing ya Bu ya. Jadi itu teman-teman tinggal membuka web kita. DJP online ya Bu ya. Online. .pajak.go.id. Oke. Kemudian satu lagi bisa menggunakan e-form. Nah, e-form ini agak beda nih Bu. Agak beda. Ya, kalau e-form itu sebenarnya
kita offline ya pengisiannya, tapi pelaporannya nanti kita online. Ya, diupload di situ. Jadi pada saat pengisian kalau e-form itu kita bisa tinggalin karena kan nggak menggunakan internet langsung ya pada saat mengisi. Nah, kita bisa tinggalin, bisa nanti disambung lagi. Beda dengan e-filing. Kalau e-filing kita pada saat itu juga harus selesai ya sampai pengisian untuk draft selesai. Benar, Bu. Jadi memang bisa manual, bisa bisa online ya, Bu ya. Online, ya. Tapi yang kalau misalnya dia sudah online tidak boleh manual lagi ya, Bu ya, pelaporannya. Oh iya betul. Jadi semua wajib pajak yang sudah menggunakan media online pada saat pelaporan untuk tahun berikutnya harus selalu online ya. Harus selalu online. Karena kan pasti sudah paham lah ya kalau untuk sekali menggunakan online ya seharusnya online terus. Iya benar, Bu. Tapi ada yang beda, Bu, di tahun ini. Karena pandemi ini kan jadi wajib pajak udah banyak yang tidak datang ke kantor, Bu ya. Iya betul. Salah satu yang saya sesalkan ada satu, Bu. Kenapa, Mas? Udah nggak bisa lagi bertemu dengan WP. Khususnya WP yang bisa lihat media juga, media online kan. Dulu kalau tahun lalu kita sebagai petugas, Bu, WP kan banyak datang. Ada positifnya juga, Bu. Kita bisa ketemu dengan WP. Kalau sekarang kan berkurang, Bu. Apalagi dengan WP yang cantik kan, Bu ya. Gitu ya maksudnya ya. Iya. Bisa lah melalui online kan bisa dipandang-pandang. Itu dia, Bu. Kalau online kita nggak bisa nih. Waduh, WP-nya nggak datang lagi gitu. Kalau Ibu dulu bertugas nggak, Bu? Dulu waktu awal-awal sebagai pegawai. Semua kan ada jadwal untuk kita menerima SPT ya, sebagai tim penerima SPT pasti semuanya mempunyai jadwal untuk dan pernah ya, Bu ya. Di situ lah ya. Mengenai tadi, Bu, laporan. Kalau misalnya nih dianya telat, Bu, lapornya. Itu gimana, Bu? Tadi kan batasnya kita bilang Maret nih. Tadi batasnya 31 Maret untuk OP dan 31 April untuk wajib pajak badan. Kalau wajib pajak terlambat. Misalkan POP ini ya. Lapornya tanggal 1 April aja gitu ya. 0001 itu ada dendanya. Ada dendanya. Iya, jadi dendanya itu untuk SPT OP, SPT tahunan OP itu 100.000. 100.000. Dan untuk wajib pajak badan jika melewati 30 April maka dikenakan 1 juta. Lumayan kan? Lumayan, Bu. Bisa beli bakso kan itu, Bu. 100.000. Iya, maksudnya makanya jangan ditunda. Kalau sudah punya A2, kalau belum punya A2 minta ya. Ya, A2-nya ke A2, A1 minta ke pemberi kerja. Tapi ya kalau sudah diperoleh A2 dan A1-nya segera laporkan SPT tahunannya. Dan kawan-kawan pajak jangan lupa ya, kalau untuk mau lapor SPT itu ada beberapa yang perlu dipersiapkan ya, Bu ya. Seperti A2 tadi. Kalau misalnya lupa password pada saat e-filing tadi, e-filingnya jangan lupa ya. Tapi kalau misalnya e-filingnya sudah hilang, boleh ditanya ke kantor pajak terdekat ya. Melalui email, telepon boleh. Kalau yang usahawan nih, Bu, dia persiapannya apa yang 1770 dokumen-dokumennya biasanya? Dokumen yang dipersiapkan seperti kan kalau di usahawan pasti dia punya catatan ya, catatan atau pembukuan. Nah itu yang dipersiapkan dahulu sebelum masuk kepada tata cara pengisian ya, karena kan pasti nanti akan meminta berapa penjualannya, berapa penghitungannya, itu yang dipersiapkan dulu catatan dan pembukuan. Catatan itunya ya, Bu ya, yang tiap bulan dia bayar itu ya, Bu ya, brutonya berapa, pajak yang dibayar berapa. Kalau misalnya nih, Bu, dia ternyata ada yang belum dibayar nih. Nah, dia lapor pajaknya misalnya, Bu, yang usahawan tadi. Mungkin karena lupa, gimana, Bu? Dia bayar dulu atau? Ya, harus bayar dulu. Jadi, sebelum kita menyelesaikan pelaporan SPT, baik maupun usahawan ataupun dari satu pemberi kerja, kan ada dari satu pemberi kerja yang mempunyai penghasilan lain ya, seperti dari sewa atau dari penghasilan lainnya, itu akan menyebabkan SPT-nya menjadi kurang bayar. Kurang bayar artinya ada pajak yang harus disetorkan pada saat dia akan melaporkan SPT setelah dihitung tadi ya. Nah itu harus dibayar dulu. Dibayar itu kita ada medianya juga untuk melakukan pembayaran namanya e-billing. E-billing ya, Bu ya. E-billing itu bisa juga dibuat melalui DJP online tadi ya, Bu ya. Sama. Pakai e-fin, login ke DJP online ya, Bu ya. Atau kalau misalnya memang lupa, boleh ke kantor ya, Bu ya. Ya, betul. Boleh ke kantor. Tapi kalau dalam masa pandemi ini, kawan-kawan pajak ya disarankan memintanya online ya, Bu ya. Iya, betul. Digunakan lah ya layanan dari elektronik tadi karena mempermudah para kawan pajak semua. Kecuali kawan pajak data paketnya udah habis ya, Bu ya. Nggak bisa internetan. boleh ke kantor untuk minta ininya. Jadi berarti lapor SPT ya, Bu ya, salah satu kewajiban.
tadi kita khususnya orang pribadi, kalau telat dari Maret atau April bisa dikenakan denda ya Bu ya. Betul. Nah denda tadi itu Bu biasanya terbitnya itu gimana Bu? Prosedur terbit? Nanti ada prosesnya. Ada prosesnya jadi, Bu ya. kawan pajak tetap lapor. Tetap 1 lapor. April misalnya untuk orang pribadi lapor bisa diterima seperti biasa. Untuk badan pun setelah 30 April tetap diterima laporannya. Nanti denda itu akan diterbitkan oleh kawan representatif ya. Iya, jadi melalui namanya surat tagihan pajak. Surat tagihan Ya, pajak. kalau wajib pajak sudah menerima itu, kawan pajak tinggal membayar lagi. Tinggal membayar. Iya. Oh, jadi tidak langsung hari besoknya tidak, juga kan ya Bu ada ya. kode surat tagihan pajaknya. Benar. Jadi kawan-kawan pajak ya kalau bisa jangan telat ya Bu Oh ya. iya dong, Ya, kan semboyannya nggak boleh ditunda. Jangan tagline kita tahun ini ada Bu. Tagline lapor SPT-nya kalau bisa hari ini kenapa nanti. Ya. Oh, kenapa Jadi, nanti? Kalau ini- bisa hari ini kenapa nanti? Iya, ini kan Januari Bu. Ya Iya. masih awal-awal kan kalau Iya. bisa ya. Sekarang aja ya. Sekarang aja. Nah, kalau misalnya nih Bu, dia salah lapor nih Bu. Ternyata dia udah upload SPT-nya, sudah ada tanda terimanya. Iya. Kira-kira dia kalau mau ngubah lagi bisa nggak Bu pelaporannya? Bukan namanya mengubah, membetulkan. Oh, Namanya SPT pembetulan gitu. SPT. Ya. Jadi kawan pajak bisa aja, misalkan apa yang sudah dilaporkan gitu ya, ada kesalahan, tinggal buat aja SPT pembetulannya sama dengan tadi ya. Kita menggunakan elektronik, kita buat SPT pembetulannya. Berarti kita kalau misalnya ada salah-salah hitung ya Bu ya, boleh diperbaiki. Iya, nggak ada masalah. Pembetulan Iya, tadi. semuanya diakomodir dalam DJP online. Iya. Tapi ngomong-ngobrol ini Bu, kewajiban lapor tadi itu Bu, SPT surat pemberitahuan. Mungkin kawan-kawan pajak banyak yang nggak ngerti Bu. Sebenarnya fungsi untuk SPT itu apa sih sebenarnya? Dia ini udah bayar nih Bu. Tapi kenapa diwajibkan lagi lapor gitu? Mungkin ada yang bertanya-tanya kan kawan pajak Bu. Kita udah bayar nih, kenapa mesti disuruh lapor lagi? Kan berbeda ya, kewajiban pembayaran dengan kewajiban pelaporan akan berbeda. Kalau pembayaran ya sudah pasti ya uang yang dibayar itu kan masuk ke kas negara ya. Iya Bu. Kalau pelaporan, kita bicara pelaporan itu adalah suatu sarana untuk melihat perhitungan wajib pajak dan untuk melihat pembayaran wajib pajak. Di situ kantor pajak berhak untuk menerima surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak. Betul. Gitu ya. Untuk melihat kita di sini. Benar apa tidak gitu ya Bu ya? Ya, karena kan Perhitungannya kita ya, Bu. menggunakan sistem self-assessment. Jadi semuanya kan dihitung sendiri oleh wajib pajak, dibayar sendiri oleh wajib pajak, dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Benar Bu ya. Jadi memang kita selain tadi membayar tadi ya wajib tadi untuk melapor ya Bu ya. Iya. Untuk tadi sarana informasi ya Bu ya. Detail-detailnya apa di laporan SPT Iya, itu Bu betul. ya. Oke kawan-kawan pajak, kita ingatkan kembali jangan lupa lapor SPT-nya untuk orang pribadi di akhir Maret, untuk badan di akhir April. Karena kalau tidak dilaporkan nanti dikenakan sanksi administrasi. Oke, kawan-kawan sekalian jangan lupa juga ya kita memperkenalkan sosial media kita. Teman-teman kawan pajak bisa melihat YouTube kita di KPP Pratama Curup, Spotify kita juga KPP Pratama Curup, dan Instagram kita @pajakcurup, dan juga FB KPP Pratama Curup. Teman-teman kawan-kawan pajak sekalian bisa melihat beberapa info terkini mengenai KPP Pratama Curup dan info-info terkini. Kawan-kawan pajak sudah dapat bukti potong dari kantor belum? Kalau misalnya belum, segera minta. Kalau sudah, yuk lapor SPT. Kenapa harus nanti? Lapor SPT hari ini. Oke, akhirnya kita undur diri. Saya Agel Harpanda Buke. Saya Dian Evianti. Sampai ketemu di podcast 327 selanjutnya. Terima kasih.